Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalian belajar dengan Bu Ruri ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk anak-anak ibu guru kelas 1. Nah, hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang pertama dengan tema kasih sayang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak ibu yang soleh dan solehah senantiasa dimudahkan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita baca bersama-sama doanya ya. Sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah dulu, baru setelah itu kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yakni tentang kasih sayang. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap kasih sayang dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Kita perhatikan gambar berikut. Nanti ada beberapa gambar di sini ya. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar luar angkasa. Ada matahari, ada bulan, ada planet, dan bintang-bintang. Itu semua Allah ciptakan dengan penuh kasih dan penuh sayang terhadap makhluknya. Yang kedua, gambar kedua adalah gambar pemandangan. Terdapat di situ ada apa? Aliran sungai, ada pepohonan, dan juga ada batu-batuan. Nah, yang ketiga. Gambar ketiga adalah gambar ayah dan anak yang sedang menyiram tanaman. Tuh di paling atas ya. Dan ada juga gambar bapak dan ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Dan ada juga gambar anak menjenguk temannya yang sedang sakit. Selanjutnya gambar yang terakhir. Gambar yang keempat adalah gambar pemandangan. Nah, di situ terdapat gunung yang menjulang tinggi, ada burung-burung yang berterbangan,
dan juga pepohonan. Nah, di situ juga ada apa tuh? Ada kambing atau domba ya, dan 2 ekor ayam. Nah, dari keempat gambar di atas merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya dengan penuh kasih sayang. Semuanya Allah ciptakan untuk bermanfaat bagi makhluknya. Contohnya kayak matahari. Matahari berguna untuk apa? Bisa untuk menjemur ya, mendapat vitamin dari matahari. Ada juga bulan untuk menerangi kalau malam bergantian dengan matahari. Ada juga bintang-bintang. Nah, itu semua Allah ciptakan dengan penuh kasih sayang. Ya, ada juga pemandangan dari gunung-gunung, air, pepohonan, hewan. Kita semua saling membutuhkan air, bisa untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, ya. Terus hewan kan kalau ikan bisa kita makan, daging dari sapi, dari kambing itu bisa kita makan, atau mungkin kerbau yang bisa membantu manusia untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus saling kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah ya. Karena Allah pun menciptakan semuanya dengan penuh kasih sayang. Nah, pembahasan yang pertama akan membahas tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Apa itu kasih sayang? Ada yang tahu anak-anak yang soleh dan soleha? Ya, kasih sayang adalah sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Allah, baik berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Nah, yang kedua, siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah yang terakhir. Beliau adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Nah, di sini ada sikapku. Aku cinta Rasulullah. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Ada gambar apa di situ ya? Wah, iya, di situ ada gambar anak yang sedang bermain karet ya atau lompat. Dia dengan cerianya. Tapi di pojokan itu ada siapa ya? Wah, di situ ada temannya yang sedang bersedih karena dia tidak diajak untuk main lompat ya. Akhirnya ada salah satu temannya yang mendekati dan membujuknya supaya bisa ikut main lompat karet. Nah, itu adalah bukti kasih sayang terhadap sesama manusia atau terhadap teman ya. Nah, sebagaimana itu pun dicontohkan dalam kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu diceritakan bahwa ada seorang anak yatim, di mana anak yatim itu menangis sendirian. Karena apa? Ia merasa sedih ketika hari raya tiba, orang-orang bergembira bersama ayah dan ibunya, tapi anak itu sendirian. Kenapa sendirian? Iya, akhirnya Nabi Muhammad mendekati ke anak itu. Nah, kamu kenapa? Kata Nabi Muhammad. Kata anak itu, aku merasa sedih wahai Nabi. Kenapa kamu bersedih? Karena aku tidak memiliki ayah. Ayah saya meninggal dalam peperangan bersama Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad pun merasa iba terhadap anak yatim tersebut. Dan anak yatim juga bercerita, ia punya ibu tapi ibunya pergi meninggalkannya. Jadi ia hidup sebatang kara. Akhirnya karena Rasulullah menyayangi umatnya,
anak tersebut diangkat menjadi anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirawatlah dengan baik dan anak tersebut berbahagia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu besar kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, kan kalau Nabi sudah sayang ya, bisa digambarkan dalam cerita tadi bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Nah, kita selaku umatnya harus sayang nggak ya kepada Nabi Muhammad? Harus dong ya. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus sayang dan mencintai Nabi Muhammad. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meneladani sikap Nabi Muhammad, dan kita pun harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar ketika nanti kita hari kiamat pun bisa ditolong oleh syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak ada yang bisa nggak ya bersolawat? Yuk, sebelumnya kita bersolawat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, itu adalah salah satu sholawat kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan semua penjelasan tentang kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak-anak boleh buka bukunya. Ya, di buku paket halaman 3 ada Insya Allah Aku Bisa. Di sini nanti anak-anak boleh kerjakan ya, dicentang. Apa Bu yang dicentang? Nah, yang ini, aku membaca sholawat Nabi. Iya atau tidak? Kalau iya dicentang sayang? Ya, kalau iya dicentang. Kalau tidak, berarti yang dicentang yang tidak. Kalau iya yang dicentang yang iya. Nah, seperti ini. Nabi Muhammad teladanku iya atau tidak? Nah, seperti itu ya. Nanti dicentang ya. Dan di sini juga ada tugas untuk menulis, ada 5 kata-kata nih yang Ibu tulis di sini. Kamu tulis ke dalam buku tulis PAI dan Budi Pekerti ya. Nah, yang pertama mengasihi, yang kedua menyayangi, yang ketiga menolong, yang keempat menjenguk, yang kelima memaafkan. Harus ditulis sendiri, nggak boleh dibantuin sama mama, apalagi digantikan sama mama ya, harus tulisan sendiri. Dan, nah, terakhir, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa diterima oleh anak-anak penyampaiannya. Bila kurang jelas boleh nanti nge-WA Ibu ya. Oke, sampai di sini, sampai jumpa lagi anak-anak. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.